Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini menunjukkan susunan elektron-elektron pada sebuah atom. Ada dua cara untuk melakukan konfigurasi elektron. Yang pertama dengan konfigurasi elektron model Bohr. Yang kedua adalah konfigurasi elektron model mekanika kuantum, di mana keduanya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kita tahu bahwa di sistem periodik unsur ini ada golongan A dan golongan B. Untuk konfigurasi model Bohr ini bisa kita pakai efektif untuk golongan A. Sedangkan jika kita menggunakan konfigurasi elektron model mekanika kuantum, ini bisa diterapkan untuk menentukan suatu unsur baik golongan A maupun golongan B. Kita lihat di sini untuk konfigurasi elektron model Bohr, kemarin kita sudah belajar bahwa elektron itu terletak di kulit-kulit atom. Nah, ini untuk model Bohr ini adalah inti atom. Kulit pertama ini adalah kulit K, di mana kulit K ini maksimal hanya menampung 2 elektron. Sedangkan kulit kedua yang lebih dekat dengan inti atom ini adalah kulit L dengan daya tampung maksimal sebanyak 8 elektron. Ingat, ini adalah daya tampung maksimal, jadi paling banyak. Kemudian untuk kulit M ini menampung maksimal 18 elektron, sedangkan kulit N ini menampung 32 elektron. Kita belajar sebelumnya bahwa daya tampung maksimal ini menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N menunjukkan posisi kulit atom. Jadi kalau atom pertama N-nya adalah 1, dan ini berlaku untuk kulit-kulit setelahnya. Sedangkan pengisian elektronnya dimulai dari tingkat energi paling rendah ke paling tinggi. Energi paling rendah ini terdapat di kulit K, yaitu kulit pertama, kulit yang paling dekat dengan inti atom. Dan kemudian meningkat semakin jauh, dia energinya semakin tinggi. Jadi pengisian elektron itu dimulai dari kulit yang paling dekat dengan inti atom. Kalau misalnya ini yang paling dekat adalah kulit K dengan 2 elektron. Kalau misalnya dia punya lebih dari 2 elektron, berarti di kulit K ini hanya menampung sebanyak 2 elektron saja. Jadi elektron berikutnya itu ditempatkan di kulit berikutnya atau kulit kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan bedanya dengan konfigurasi elektron model mekanika kuantum, prinsipnya adalah sama. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Urutannya, perhatikan anak-anak, di sini untuk kulit yang pertama, jadi ini angka 1 sampai 7 ini menunjukkan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, kulit keenam, dan kulit ketujuh. Pada mekanika kuantum ini sudah dikenalkan adanya subkulit, di mana kulit pertama ini hanya punya subkulit S. Kulit kedua mempunyai subkulit S dan subkulit P. Sedangkan kulit ketiga ini memiliki subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Perhatikan untuk kulit keempat ini memiliki subkulit S, P, G, dan F. Kita lihat di sini kulit kelima SPD, kulit keenam SP, kemudian kulit ketujuh S. Ini bisa lebih dari ini anak-anak. Sekarang perhatikan daya tampung maksimal per subkulit. Kalau di model Bohr ini daya tampung maksimalnya adalah kulit per kulit. Kalau di mekanika kuantum karena sudah dikenalkan subkulit, nah masing-masing subkulit ini memiliki daya tampung yang berbeda. Jadi kita lihat untuk kulit pertama hanya punya satu subkulit S. Nah, subkulit S, setiap subkulit S ini mempunyai daya tampung maksimal hanya 2 elektron. Sedangkan subkulit P ini daya tampungnya adalah 6. Jadi angka di atas ini menunjukkan daya tampung maksimal. Sedangkan subkulit D ini memiliki
daya tampung maksimal 10 elektron, sedangkan subkulit F ini daya tampungnya adalah 14 elektron. Kalau kita lihat antara Bohr dengan mekanika kuantum, kulit pertama hanya punya subkulit S, dia daya tampungnya adalah 2 elektron. Kita lihat di model Bohr sama kan? Kulit K, kulit pertama ini hanya punya daya tampung 2 elektron. Sedangkan pada kulit kedua di mekanika kuantum dia punya subkulit S dan subkulit P. Subkulit S maksimal 2, subkulit P maksimal 6. Total pada kulit kedua memiliki maksimal 2 tambah 6 adalah 8. Kita lihat kulit yang kedua, kulit L ini 8 elektron. 8 elektron ini 2 di subkulit S dan 6 di subkulit P. Kita lihat untuk kulit ketiga, dia mempunyai subkulit SPD, D10, P6, S2. Kita lihat jumlahnya, 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18. Jadi di sini sama ya. Untuk kulit ketiga ini menampung maksimal 18 elektron. Hanya saja di mekanika kuantum itu tiap kulit ini memiliki subkulit, di mana tiap subkulit ini punya daya tampung maksimal yang berbeda. Nah, pengisiannya bagaimana? Kita lihat untuk tanda panah ini menunjukkan urutan pengisian, jadi seperti air hujan. Jadi awal masuk elektron itu menempati 1 S2. Setelah 1 S2, 2 S2. Setelah 2 S2, 2 P6, 3 S2. Kembali lagi setelah 3 S2 yang belum adalah 3 P6, lanjut 4 S2. Mentok di sini kita lihat setelah 4 S2 adalah 3 D10, 4 P6, 5 S2. Setelah 5 S2 kita lihat di sini 4 D10, 5 P6 dan 6 S2. Setelah 6 S2 kita kembali ada 4 F14, kemudian 5 D10, 6 P6 dan terakhir adalah 7 S2. Jadi nanti kalau misalnya ini mau ada subkulit lagi lebih banyak, nanti kita tambahi di sini 5 F14, di sini 6 D10 atau di sini 7 B6, tergantung nanti berapakah jumlah elektronnya. Yang perlu kalian hafal adalah urutan dari penempatan elektron. 1 S2, 2 S2, 2 B6, 3 S2, 3 B6, 4 S2, 3 D10, 4 B6, 5 S2 dan seterusnya. Kita lihat contohnya anak-anak. Untuk contohnya kita mengingat kembali bahwa konfigurasi elektron, susunan elektron di dalam kulit atom ini berdasarkan kulitnya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Sedangkan konfigurasi mekanika kuantum urutannya adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6 sampai 7 S2. Ini bisa berkembang ya. Jadi kita lihat kalau misalnya di sini adalah Li3. Li3 artinya bahwa Li dengan nomor atom 3 jumlah elektronnya sebanyak 3. Kalau jumlah elektronnya 3, apakah elektronnya akan semuanya berada di kulit pertama? Kulit pertama maksimal adalah 2. Berarti dari 3 elektron ini masuk di kulit K itu hanya 2 elektron. Sisanya berapa? 1 kan. Nah, 1 ini berada di kulit L. Jadi konfigurasi atom Li, konfigurasi elektronnya adalah 2, 1. Apa artinya? 2 elektron di kulit pertama dan 1 elektron di kulit kedua. Total ada 3 elektron. Kita lihat untuk F9, dia mempunyai elektron sejumlah 9. Berarti di kulit pertama, karena daya tampung maksimal hanya 2 elektron, berarti di kulit pertama 2, sisanya adalah
7 kita masukkan di kulit yang kedua. Kemudian Mg12. 12 kita lihat di kulit pertama 2, sisanya 10 kan ya. Ini 10 tidak bisa dimasukkan ke kulit kedua. Kenapa? Karena kulit kedua maksimal hanya 8 elektron. Jadi dari 10 yang tertampung di kulit kedua hanya 8. Sisanya berapa? 2. Nah, 2 ini berada di kulit ketiga. Jadi magnesium Mg ini mempunyai sebanyak 3 kulit. Kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua diisi 8 elektron, dan kulit ketiga diisi 2 elektron. Kita lihat untuk Ca, kalsium, dengan elektron sejumlah 20. 20 kita lihat maksimal di kulit pertama adalah 2, maksimal di kulit kedua adalah 8. 2 dengan 8 adalah 10. Berarti sisanya berapa? Sisanya 10. Nah, sebenarnya 10 daya tampung kulit ketiga sebenarnya 18 kan? Padahal 10 kurang dari 18. Namun diingat anak-anak ya, bahwa untuk elektron terakhir ini tidak boleh lebih dari 8 untuk konfigurasi Bohr. Jadi kalau misalnya ini 10 berarti dipisah menjadi, nah ini maksimal kulit sebelumnya adalah 8. Jadi 10 itu kita pisah jadi 8 dengan 2. Akhirnya elektron di kulit terakhir ini 2. Jadi maksimal elektron di kulit terakhir adalah 8. Kalau lebih dari 8 berarti harus kita pisah. Misalnya 9 berarti 8, 1. Kalau 10 berarti 8, 2. Paham ya untuk konfigurasi Bohr? Kita lihat kalau pakai konfigurasi mekanika kuantum. Ingat anak-anak, yang harus kalian hafalkan adalah susunan elektron yang masuk dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi di sini ada 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b6. Hati-hati, di sini ada 3d10. Tapi 4s2 ini tingkat energinya lebih rendah daripada 3d10. Jadi tidak urut 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat untuk Li. Li punya 3. Nah, bagaimana tipsnya? Kalian tinggal menghitung ini elektron yang di atas. 2, ini 2, 4, sedangkan dia 3. Berarti kalau 2s2 sisanya adalah 2s1. Jadi ini Li 3, 1s2, 2s2, 2 tambah 1, 3. Sekarang bagaimana kalau 9? Kalian tinggal jumlah saja di atasnya. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Berarti maksimal 2b6 ini 10. Padahal F hanya 9. Berarti 2, 2, sisanya di sini 5. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p5. Karena hanya 9. Nah, untuk 12 magnesium yang memiliki elektron 12, kita hitung di sini 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, pas. Jadi konfigurasi Mg ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sampai di sini dia sudah 12. Nah, bagaimana untuk yang terakhir untuk Ca yang mempunyai elektron 20? Berarti kita hitung sampai elektronnya 20, 10, 12, 18, 20. Jadi konfigurasinya Ca adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ya, demikian untuk konfigurasi atom Bohr dan konfigurasi mekanika kuantum. Oke. Ala bisa karena biasa, selamat berlatih karena berlatih akan membuat kalian semakin menguasai konsep. Berikutnya kita akan belajar tentang menentukan periode dan golongan. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.